Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Pagi ini kita kembali bertemu dengan renungan harian. Sebelum kita mendengarkan renungan harian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, memperbarui hidup kami, sehingga kami dapat menikmati hari baru yang Tuhan masih berikan bagi kami pada pagi hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau terangi hati pikiran kami untuk mengerti akan firman Tuhan, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengetahui keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama untuk perkembangan satu individu. Sejak kecil anak dan bertumbuh berkembang di dalam lingkungan keluarga. Karena itu peranan orang tua sangatlah sentral dan besar pengaruhnya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh sebab itulah tanggung jawab dari orang tua untuk mengajarkan dan menasehati anaknya agar hidup seperti apa yang Allah kehendaki. Pengajaran ini merupakan konsep pengajaran takut akan Tuhan. Pada pagi hari ini kita membaca melalui firman Tuhan, sehingga kita mengetahui bahwa dalam nats ini Ishak memanggil anaknya Yakub yang akan pergi meninggalkan dia. Dan sebelum Yakub pergi, maka ia memberkati Yakub dan memesankan satu pesan yang penting yang dapat kita katakan yang merupakan satu nasihat yang penting. Nasihat ini tentulah harus diingat dan harus dilakukan oleh sang anak. Inilah hubungan atau korelasi yang penting antara orang tua dengan anak, di mana orang tua tetap mau menasehati, membimbing anaknya, dan sang anak pun mau menerima nasihat dari orang tuanya serta melakukannya. Nasihat yang diberikan Ishak kepada Yakub adalah nasihat tentang hari depan, yaitu hidup berkeluarga dari Yakub, supaya Yakub jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan, yaitu perempuan dari bangsa yang tidak percaya kepada Allah, perempuan yang dari bangsa yang menyembah berhala, perempuan dari bangsa yang banyak melakukan penyimpangan amoral. Artinya dalam hal nasihat ini Ishak menginginkan Yakub memiliki istri dari bangsa yang takut akan Tuhan. Karena biar bagaimanapun juga, jikalau seorang istri yang tidak takut akan Tuhan, maka dia bukanlah pasangan yang seimbang bagi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Tentulah ini menjadi nasihat yang berharga ketika seorang anak akan pergi meninggalkan orang tuanya. Nasihat yang sangat-sangat menentukan untuk kelanjutan dari kehidupan masa depan anaknya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada zaman sekarang ini banyak sekali orang tua yang lebih disibukkan oleh kehidupan, kegiatan, rutinitasnya setiap hari, sehingga kurang mempunyai waktu untuk menasehati anaknya dalam satu
proses pembekalan rohaninya seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Mari kita melihat kehidupan kita di zaman ini. Bagaimanakah kita sudah melakukan dan berusaha untuk mengajarkan anak-anak kita memiliki konsep hidup takut akan Tuhan. Apa yang sudah kita nasihati, apa yang sudah kita katakan kepada anak-anak kita ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang tua yang takut akan Tuhan. Dan sebagai seorang anak, sudah sejauh manakah kita mau mendengarkan dan melakukan apa yang dinasehati oleh orang tua kita kepada kita. Yang pasti, nasihat orang tua kepada anaknya tidaklah pernah merupakan nasihat yang membawa kecelakaan. Nasihat orang tua yang takut akan Tuhan kepada anaknya pastilah satu nasihat yang dia sudah terima dari Tuhan, dan itu yang akan dia turunkan kepada keturunannya. Oleh karena itu, ketika kita menerima nasihat dari orang tua kita, mari kita mendengarkan dengan baik dan kita mau melakukannya, kita menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita pun akan melihat ada campur tangan Allah di dalam orang tua kita yang memimpin dan membimbing kita, sehingga kita pun memiliki kehidupan dan masa depan yang tentunya hidup dan masa depan yang takut akan Allah juga. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjadi orang tua dan anak yang memiliki korelasi atau hubungan yang baik, sehingga hubungan ini benar-benar menciptakan keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, marilah kita jadikan dasar firman Tuhan ini membuat keluarga kita menapaki hari ini dalam satu hari penuh menjadi keluarga yang mau mendengarkan firman Allah, melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang menjadi bekal kami, bekal rohani kami, bekal iman kami untuk menapaki kehidupan kami pada satu hari, dari mulai matahari terbit sampai kepada matahari terbenam. Biarlah setiap kami orang tua menyadari tugas dan tanggung jawab kami, yaitu membekali anak-anak kami, menasihati mereka supaya mereka pun hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan jikalau kami seorang anak, kami pun mau mendengarkan nasihat orang tua kami, serta mau melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami tahu orang tua yang takut akan Tuhan akan menasehati kami anak-anaknya pun untuk hidup takut akan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah setiap keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Semua aktivitas kami pada satu hari ini mau kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kiranya yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap rencana pekerjaan kami, rencana keluarga kami, rencana yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, agar kiranya Tuhan bersama-sama dengan-Mu segala rencana kami dapat terlaksana dengan baik juga, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan mau mendengarkan doa permohonan kami ini, kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati.